Kali ini kita mau mengatasi oli samping di Yamaha VCR. Di sini katanya oli sampingnya terlalu boros. Padahal ini sudah di setir irit ya, rata sudah mentok di baut, ini berarti sudah terlalu irit. Tapi kata pemilik motor, katanya oli samping ini sangat boros. Di sini yang perlu kita perhatikan, kita cek tabung oli. Ternyata di sini tabung olinya tidak ada yang bocor. Jadi saya curiga di sini pasti seal pompa oli yang bocor. Jadi nanti kita bongkar pompa oli ini, di dalamnya ada seal, kita cek. Kita cabut selang oli samping dulu. Jadi di sini ada 2 baut 8, kita bisa menggunakan obeng bunga. Ada 2 baut 8, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah. Jadi nanti kita tinggal cungkil dari bagian belakang, kita bisa lepas pompa oli. Ya, ini 2 baut 8 saja. Jadi kita cungkil di bagian belakang, kita menggunakan obeng pelat seperti ini. Kita cungkil pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Kalau kuat itu takutnya pompa oli ini bisa retak atau patah. Jadi kita berlahan-lahan. Oke, di sini cukup keras. Kalau misalnya terlalu keras, kita jangan paksa. Ya, kita usaha satu kali lagi. Kalau tidak bisa keluar, jangan paksa, ini menyebabkan pompa oli bisa retak. Jadi cara yang terbaik, misalnya kalau kita bongkar begini tidak bisa, berarti kita harus buka bagian kopling. Ya, ini cukup keras. Ya, kita bongkar bagian kopling, nanti baru kita kotok dari dalam. Ya, kita lihat dari sini sudah tampak jelas itu ada seal yang terabek di bagian sana. Ya, itu sealnya ini sudah terabek, sebagiannya sudah lari keluar. Ya, jadi ini sebagiannya sudah lari keluar. Jadi kerusakannya seal ini yang menyebabkan oli samping itu cepat berkurang. Ya, kita menggunakan obeng, kita kotok dari bagian sini. Ya, kita kotok dari bagian sini juga cukup keras. Jadi kita tidak usah kotok, kita langsung buka di bagian pompa oli saja. Ini kita paksa juga, nanti pompa oli ini yang malahan lebih rusak lagi. Ya, tetap tidak bisa keluar, jangan dipaksa, nanti bisa pecah pompa oli. Jadi kita langsung bongkar, ada spi kecil di bagian sini. Jadi sebelum kita bongkar spi, kita buka dulu utuh rumah kopling. Kita lepas kampas gandanya dulu dengan rumah koplingnya, baru kita ganti sekalian seal. Kita menggunakan obeng pelat yang kecil, lepas spi ini. Ya, spi yang ini sudah terlepas, dan cabut bagian di pompa oli yang ini dicabut dulu. Sealnya ada di bagian dalam. Jadi oli samping yang berkurang itu masuknya kembali ke dalam mesin bagian sini. Jadi oli sampingnya masuk campur sama oli mesin. Jadi oli samping itu tidak masuk ke karburator, tapi sebagiannya masuk di jalur kopling sini. Itu yang menyebabkan oli samping cepat berkurang. Sebelum kita mengeluarkan seal, kita ketok, kasih keluar pin kecil menggunakan paku kecil atau jari-jari yang ditajam seperti ini. Kita ketok
Ah, ya sudah keluar seperti ini, baru kita pakai tang, kita cabut. Kalau pin ini tidak dicabut, otomatis karet tidak bisa keluar. Ya, ini karet ini juga sudah terlalu longgar. Ini karena mungkin sudah terlalu lama, jadi sudah keras. Jadi ini kita ganti. Ya, jadi ini seal pompa oli yang ini kita ganti baru. Ini nomornya 10 kali 21 kali 5. Kita pasang. Sebenarnya waktu kita bongkar pompa oli itu lebih gampang, tapi karena ini kasih keluar susah, nanti takutnya pompa oli rusak atau retak. Jadi kita bongkarnya dari bagian samping. Ya, jadi ini kita kotoknya, kita jangan menggunakan oven yang tajam. Jadi ini kita kotok menggunakan oven yang tumpul. Dan usahakan seal ini masuknya sama rata, kiri kanan atas bawah masuknya sama rata, tidak miring. Usahakan masuk rapat. Jadi seal ini ukurannya sama seperti seal pompa oli RS King juga, sama nomor. Oke, sudah rapat. Kita pasang pin ini. Pasang ini, terus di bagian luar ada spin. Oke, sudah selesai. Di sini sekalian saya bersihkan sisa oli yang kotor, atau biasanya kerak-kerak oli yang kotor itu biasanya tersumbat di bagian dasar pompa oli. Ini juga menyebabkan oli samping itu tidak lancar. Jadi sebentar kita tiup di lubang ini, baut 8 yang ini kita tiup menggunakan kompresor supaya sisa-sisa kotoran itu bisa keluar. Ya, lewat sini. Kalau sudah baut 8 ini jangan dulu dikancing, kita pasang dulu selang oli samping. Ya, usahakan oli samping sudah lancar, kita tusuk. Kita lihat oli samping keluar dari lubang pembuangan yang tadi, keluar dulu baru kita kancing. Ya, ini olinya sudah keluar lancar seperti ini. Kita kancing kembali baut 8 yang tadi. Saya pakai langsung. Di sini kita tunggu sebentar, lihat oli samping naik dulu, karena tadi kita sudah dibersihkan, olinya itu masih kosong. Kita tunggu sedikit.
Alhamdulillah ini kita lihat olinya sudah jalan, sudah keluar. Gas.